wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Ibu Novitalia Prindasari. Kita akan belajar mata pelajaran kimia kelas 10 dengan materi ilmu kimia dan ruang lingkupnya. Bisa kalian baca di sini bahwa ilmu kimia dan peranannya. Ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai materi, mulai dari strukturnya, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan suatu materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, akibat dari penyusun dari unsur-unsur yang menyusun materi, maka strukturnya akan berbeda. Dan akibat dari struktur yang berbeda itu, maka memiliki sifat yang berbeda ya untuk masing-masing materi. Nah, ini adalah sejarah perkembangan ilmu kimia. Kemudian, manfaat ilmu kimia banyak sekali, mulai dari dalam tubuh kita, di mana kita menghirup udara yang mengandung oksigen, mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida, kemudian kita meminum air setiap hari, itu adalah zat kimia yang baik dan penting untuk manusia, untuk tubuh manusia. Kemudian juga ada yang berperan dalam bidang teknologi sebagai bahan pembuatan gawai, komputer, TV, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang bermanfaat di dalam penelitian dan juga kesehatan serta kecantikan. Nah, ini adalah bahan-bahan kimia yang bisa dimanfaatkan dalam rumah tangga sebagai pembersih, sabun, pasta gigi, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang industri, kemudian di bidang pertanian seperti pupuk, insektisida, kemudian juga di bidang kesehatan ya. Nah, ini tadi adalah pengertian dari materi, yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, materi ini memiliki sifat fisika. Sifat fisika adalah yang bisa diamati. Nah, contohnya adalah dari sifat ekstensif, kemudian intensif ya, bisa dibaca di sini. Kemudian ada juga sifat kimianya seperti reaktivitasnya, korosivitasnya atau berkarat ya, kemampuan zat-zat itu dalam berkarat ya, kemudian toksisitas atau sifat racunnya dan eksplosivitasnya. Nah, sedangkan wujud materi yang sudah kalian pahami ada 3, yaitu zat padat, zat cair, kemudian zat gas. Kita lanjutkan. Nah, sifat materi dan perubahannya. Perubahan materi itu ada perubahan fisika, kemudian ada perubahan kimia. Kalau fisik atau fisika, maka perubahannya itu hanya merubah dari bentuknya, misalnya dari bongkahan menjadi bubuk seperti itu ya, tetapi tidak merubah struktur kimianya ya. Sedangkan kalau perubahan kimia, ciri-cirinya akan terjadi perubahan, misalnya diantaranya adalah warna, adanya terbentuk endapan, kemudian timbul gas, dan adanya gelembung. Nah, contohnya adalah besi yang berkarat atau korosif. Kemudian juga ada ya potongan apel yang teroksidasi sehingga berubah warna ya, seperti ini. Dari yang tadinya putih agak kecoklat-coklatan. Ini adalah perubahan kimia ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Dalam ilmu kimia, kita akan mengenal yang namanya metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah suatu cara pemecahan masalah yang biasa dilakukan oleh peneliti dengan menerapkan langkah-langkah yang sudah tersusun secara sistematis ya. Langkah-langkahnya dimulai dari identifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi, kita rumuskan masalahnya. Lalu kita susun dasar teorinya, kemudian kita membuat dugaan sementara atau hipotesis, lalu kita pengujian hipotesis, dilanjutkan dengan pengolahan data, pengumpulan data lalu diolah ya. Lalu kita tarik kesimpulan dan kita publikasikan hasil penelitian yang kita lakukan. Nah, karakteristik dari metode ilmiah itu diantaranya adalah kritis dan analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris ya. Nah, ini produknya diantaranya berupa fakta,
prinsip, hukum, dan teori. Nah, kita juga harus mengenal bagaimana keselamatan di laboratorium mulai dari alat pelindung diri. Misalnya kita harus menggunakan jas. Jasnya ini harus dikancingkan ya, bukan seperti jas yang tidak dikancingkan seperti itu ya, tidak gaya-gayaan saja. Kemudian juga ada sepatu safety seperti ini, kemudian ada pelindung mata ya. Kemudian ini adalah masker yang berfilter. Kita juga menggunakan sarung tangan dan pelindung wajah karena banyak sekali bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya apabila kita tersentuh. Nah, ini adalah alat-alat laboratorium yang harus kamu kenali. Di antaranya adalah lab ukur dalam usaha untuk mengencerkan larutan. Alatnya ini seperti ini ya. Kemudian juga ada tabung reaksi, bagaimana zat-zat kimia yang akan direaksikan menggunakan tabung reaksi ini bisa dipanaskan ya di sini. Kemudian ada gas kimia juga digunakan untuk mengencerkan larutan, dia ada skalanya ya. Kemudian ada pipet ukur yang biasa kita gunakan untuk zat-zat cairan atau liquid dengan ukuran tertentu yang kita inginkan. Kemudian ini adalah gelas ukur juga untuk mengukur larutan-larutan kimia yang kita mau gunakan. Kemudian penjepit tabung reaksi. Jadi kalau seandainya tabung reaksi yang kita gunakan ini akan dipanaskan, maka tidak mungkin kita memegangnya di sini ya karena akan panas. Kita gunakan penjepitnya. Kemudian ini adalah pipet tetes. Pipet tetes ini digunakan untuk memindahkan beberapa tetes zat cair. Jadi seandainya kita misalnya memasukkan zat cair ini, zat kimia ke gelas ukur, maka untuk menyesuaikan ukurannya atau volumenya, terkadang misalnya kelebihan sedikit, maka kita mengambilnya dengan pipet tetes, tidak dengan menuangkan ya seperti itu, biar ukurannya pas ya. Kemudian ada Erlenmeyer, kemudian kawat mikron, cawan ponselin, botol semprot, dan mortar atau alu untuk menghaluskan ya, zat padat di sini. Nanti bisa kalian baca lagi ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini adalah simbol-simbol bahan kimia di laboratorium. Ada yang bersifat korosif, ada zat yang bersifat korosif atau mudah berkarat. Nah, tandanya atau simbolnya seperti ini. Kemudian ini adalah eksplosif atau mudah meledak ya. Nah, jadi tanda dari botol zat kimianya itu seperti ini. Kemudian ada yang bersifat toksik. Kemudian ini adalah merusak lingkungan, bersifat radioaktif, dan flammable seperti ini ya. Bisa kalian baca lagi di sumber bacaan atau buku bagaimana zat-zat atau apa saja zat-zat yang memiliki simbol bahan kimia di bawah ini. Kemudian juga ada seperti ini keterangan gambarnya ya. Ada yang biru, merah, kuning, dan putih. Kalian bisa baca ya. Kalau biru itu bersifat toksisitas atau bahaya, bersifat racun ya. Dan merah mudah terbakar, kuning mudah reaktivitas artinya mudah bereaksi dengan zat lainnya, dan warna putih memiliki bahaya khusus ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan latihan soalnya dan kita lanjutkan diskusi di grup Telegram. Silahkan dibaca-baca lagi PPT ini dan silahkan dikerjakan soal yang Ibu share. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.